ia lalu merumuskan pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi daripada para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Dalam perumusannya atau lebih tegas di definisinya ini sekaligus terkandung pengertian negara dan kekuasaan raja. Raja tidak terikat oleh kekuasaan undang-undang. Raja adalah yang menetapkan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah hukum positif. Jadi, bukan hukum Tuhan atau hukum alam. Perlu diingat bahwa sesungguhnya tentang pengertian kedaulatan itu dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum belum pernah mendapatkan kesatuan pendapat. Dalam arti bahwa masing-masing sarjana memberikan perumusan pengertian kedaulatan menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Juga apakah pengertian kedaulatan itu sama dengan pengertian sovereignty? Kalau menurut Jean Bodin tadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang sifatnya satu, tunggal. Ini berarti bahwa hanyalah negara yang memiliki. Jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang menentukan atau membuat undang-undang atau hukum. 2. Asli. Ini berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain, jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain. Jadi misalnya provinsi atau kota tidak mempunyai kedaulatan karena kekuasaan yang ada padanya itu tidak asli sebab diperoleh dari pusat. 3. Abadi. Ini berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara, yang menurut pendapat Jean Bodin negara tidak adanya abadi. Yang 4. Tidak dapat dibagi-bagi. Ini berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Konsepsi Jean Bodin tentang pengertian kedaulatan tersebut di atas sebetulnya mempunyai suatu kelemahan yang meskipun ini telah disadari oleh Jean Bodin sendiri, ialah bahwa ia tidak memisahkan antara pengertian negara dengan pemerintahan. Ini merupakan kelemahannya dari teorinya, sebab dengan kedaulatan lalu berarti bahwa kedaulatan sama-sama negara sama pemerintahannya, karena pemerintahan itu tidak abadi, maka berarti bertentangan dengan unsur abadi dari kedaulatan di dalam teorinya. Tadi dikatakan bahwa hal ini sebenarnya telah disadari oleh Jean Bodin. Jadi di sini tentu ada maksudnya, memang ada, ialah Jean Bodin ingin membentuk suatu pemerintahan sentral yang absolut. Yang ini dapat dilaksanakan dalam pemerintah. Dalam hal ini adalah raja. Mengapa demikian? Sebab ialah negara itu merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedang pemerintahan atau raja itu mempunyai pengertian yang konkret. Maka akhirnya raja inilah yang memiliki kedaulatan dengan pengertian bahwa raja harus dapat mengatasi kekacauan dalam negara. Dengan demikian, Jean Bodin memberikan kepada raja kekuasaan yang absolut, seperti halnya dengan Machiavelli. Maka tidaklah mengherankan bahwa Jean Bodin tidak menyetujui adanya badan perwakilan yang mempunyai kekuasaan di samping raja. Ia hanya dapat menerima bila badan perwakilan itu terdiri dari suatu kelas atau kasta dan yang hanya mempunyai kekuasaan untuk memberi nasihat saja kepada raja. Di atas telah dikatakan bahwa Jean Bodin tidak membedakan antara negara dan pemerintahan. Karena pembedaan ini memungkinkan timbulnya bermacam-macam bentuk pemerintahan, dan dengan demikian kedaulatan itu akan dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Sejak Aristoteles telah dibedakan secara tradisional bentuk-bentuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jean Bodin sama sekali tak mau tahu terhadap bentuk-bentuk campuran. Bentuk yang terbaik baginya adalah monarki yang sifatnya turun-temurun, di mana hanya orang laki-laki sajalah yang boleh pemerintah, satu-satunya bentuk negara. Pengaruh ajaran Jean Bodin adalah besar sekali, tidak hanya di Prancis, di mana raja-raja mendapatkan sandaran atau dasar yuridis untuk usaha politiknya, dan memperluas serta memperkuat kekuasaannya juga. Di Inggris, ajaran Jean Bodin itu mendapatkan sambutan baik sekali, tetapi yang terang ajaran Jean Bodin ini memperkuat timbulnya sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Ini menjadikan ia seorang ahli pemikir yang asli dan kuat, dan yang meletakkan dasar-dasar pemikiran untuk abad-abad yang akan datang. Hanya saja dari ajarannya ada kelemahannya lagi, yaitu bahwa ia tidak berani menyingkirkan hukum Tuhan dan hukum alam.
seluruhnya dari sistemnya yang sangat positif itu, meskipun menyingkirkan yang dimaksud itu perlu karena itu tidak teranglah bagaimana hubungan antara raja yang berdaulat dengan kedua macam hukum tadi. Tidak ternyata sama sekali tentang adanya hak dari rakyat terhadap rajanya untuk mendasarkan kekuasaannya pada hukum Tuhan atau hukum alam. Kedua hukum tersebut tidak mempunyai arti sama sekali dalam hukum positif. Maka kemudian timbullah pendapat umum bahwa kekuasaan absolut daripada raja itu bersifat hukum Tuhan. Jadinya dengan demikian, raja tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap rakyatnya, kecuali bertanggung jawab kepada Tuhan nanti di akhirat. Yang terang akibat daripada perselisihan itu, yaitu perselisihan antara hukum Tuhan dengan hak absolut dari raja, adalah timbulnya sistem pemerintahan absolut yang dimulai dari tahun 1572 yang akan berlangsung terus nanti sampai abad ke-17. Sistem pemerintahan absolut ini nanti akan dilawan dan akan dibatasi oleh kaum monarkomaken dengan dasar-dasar ajaran. Kaum monarkomaken. Istilah monarkomaken dalam pengertian yang umum berarti anti raja atau menentang raja, tetapi sesungguhnya pengertian ini adalah kekurangan tepat ajaran dari para ahli pemikir tentang negara dan hukum yang dimaksudkan dalam golongan kaum monarkomaken. Sama sekali tidak anti atau melawan raja-raja, bahkan tidak anti atau melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, melainkan yang ditentang atau dilawan itu adalah aksesnya. Sistem pemerintahan absolutisme ini dalam banyak hal tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh teokrasi yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dan dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kalau hanya mengatakan bahwa negara atau raja itu berdaulat, tidak jelas sebabnya dan dari mana raja itu mempunyai kedaulatan tersebut, maka jawab mereka tetap ialah bahwa raja itu berdaulat karena kehendak Tuhan. Ini terjadi akibat adalah raja sangat berat dan tidak saja lapang ketatanegaraan tetapi juga dalam lapangan keagamaan. Karena itu, kalau dalam lapangan kenegaraan itu timbul gerakan dari kaum monarkomaken, jadi dalam lapangan keagamaan juga timbul pembaharuan yang dilakukan oleh kaum reformasi. Yang terakhir ini sebetulnya tidak masuk dalam pembicaraan dalam ilmu negara. Tetapi, baiklah kita ketahui sekadar hal itu ada hubungannya dengan pengaruhnya terhadap pemikiran negara dan hukum. Memang pada waktu raja-raja itu memerintah dengan kekuasaan yang absolut timbul akibat juga dalam lapangan keagamaan atau kepercayaan, yaitu bahwa raja dapat menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Maka dalam lapangan agama lalu timbul aliran reformasi. Nama-nama yang terkenal dari kaum reformasi ini adalah Luther, Melanchthon, Zwingli, dan Calvin. Mereka ini pada pokoknya tidak setuju dengan susunan organisasi gereja yang ada pada waktu itu. Luther yang memulai gerakan ini yaitu gerakan pembaruan pada tahun 1517 pertama-tama menyerang keburukan dari gereja, yaitu mengenai hierarki pada gereja dan pada hukum gereja yang tidak berdasarkan kitab suci dan yang hanya dipergunakan untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan keduniawian saja. Kemudian mereka itu memberikan ajaran-ajaran baru, dan ajaran ini menyebabkan bahwa teori kenegaraannya yang berdasarkan atas dalil-dalil agama ditolaknya. Jadi pandangan-pandangan tentang negara dan hukum yang bersifat teologis tidak memuaskan lagi. Sedangkan Melanchthon adalah seorang ahli pemikir yang berpendirian serta berperi kemanusiaan. Ia banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Ia menitik beratkan pada hukum alam yang dengan langsung mengajarkan kepada manusia apa kehendak Tuhan itu. Negara juga mengajarkan kepada manusia supaya mengenal kehendak Tuhan. Jadi, negara mempunyai sifat ketuhanan, maka negara harus mengajarkan agama yang sebenarnya. Sama dengan pendirian Luther, Melanchthon menolak adanya hukum gereja yang bersifat memaksa, sebab hanya negaralah yang mempunyai hukum yang memaksa dan negara berada di atas gereja. Kerajaan dunia ditolaknya
Bentuk negara yang dipilihnya adalah monarki. Kaum reformasi berikutnya adalah Zwingli. Ia adalah seorang politikus, dan Calvin, ia adalah seorang sarjana hukum. Kedua-duanya adalah orang Swiss. Zwingli hendak melindungi semangat negaranya dari pengaruh buruk yang datang dari luar. Inilah tujuannya yang utama. Menurut pendapatnya, negara mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupan masyarakatnya berdasarkan kemauannya sendiri. Dengan demikian, ajaran Zwingli ini menuju ke negara demokrasi. Sedangkan gerakan dari Calvin, yang kemudian terkenal dengan sebutan Calvinisme, menjadi pejuang-pejuang untuk kebebasan politik dan menjadi perintis jalan untuk kemerdekaan negara dan demokrasi. Pendapat-pendapat dari kaum reformator mengenai hubungan antara negara dengan gereja secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut. Sejak Dante hidup pada tahun 1265 sampai 1321 telah dibicarakan tentang hubungan antara negara dengan gereja di samping ajaran-ajaran yang telah ada semenjak permulaan zaman abad pertengahan. Dante membicarakan hal tersebut dalam bukunya De Monarchia. Sifat daripada bukunya itu adalah anti-paus, sebab pada waktu itu keadaan baik di Romawi merupakan maupun di Italia sangat kacau sebagai akibat dari terus-menerusnya pertentangan antara penganut-penganut raja dengan penganut-penganut gereja. Menurut Dante, untuk mencapai perdamaian di dunia ini harus dibentuk suatu kerajaan dunia, sedang negara dengan gereja itu harus hidup berdampingan, tetapi dengan dasar sendiri-sendiri, untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan perdamaian dunia. Karena selama di dunia ini ada dua kekuasaan, maka selama itu pula akan selalu timbul perselisihan, dan perselisihan ini hanya dapat diselesaikan oleh pihak ketiga yang kekuasaannya lebih tinggi daripada kekuasaan tersebut. Maka dari itu perlu adanya kerajaan dunia yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat mengatur semuanya dan yang dapat memelihara kerjasama antara negara dan gereja serta bangsa-bangsa di dunia ini. Raja, menurut Dante, mendapatkan kekuasaannya langsung dari Tuhan. Ia jadi tidak melalui apalagi tergantung daripada paus. Paus tidak boleh mencampuri soal-soal keduniawian dan tugasnya hanya mencapai kebahagiaan kerohanian. Sedangkan negara mengusahakan kebahagiaan bersifat keduniawian. Pendapat Luther mengenai hubungan antara negara dengan gereja adalah bahwa hubungan tersebut bersifat tidak tetap. Hal ini ditentukan oleh keadaan negara itu sering sekali demikian latar melaksanakan suatu sistem politik yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh negara itu sendiri. Oleh karena tindakan itu seakan-akan dipaksakan oleh keadaan terhadap negara. Sedang kalau terjadi perpecahan antara negara dengan gereja, salah satu sikap yang dapat diambil oleh negara ialah dengan segala macam usaha tentang menentang kepercayaan agama dengan alasan bahwa hal itu akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Sedangkan kalau terjadi perpecahan dan atau pertentangan di dalam gereja itu sendiri, sikap negara adalah tidak mau ikut campur tangan dalam proses perpecahan tersebut, karena hal itu dianggap sebagai suatu kerohanian belaka. Sedangkan tugas negara itu menyelenggarakan kebahagiaan bersama yang bersifat keduniawian, tetapi kalau pertentangan itu menjadi semakin menghebat, biasanya kaum agama sering tidak hanya mempergunakan senjata kerohanian saja, melainkan juga mempergunakan kekerasan atau kekuatan senjata. Dalam keadaan demikian, di negara terpaksa ikut campur tangan dan negara memperlihatkan kekuasaannya. Mula-mula sikap latar terhadap negara dan gereja adalah sangat radikal, sesuai dengan ajaran agama yang mengatakan bahwa orang jangan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Tetapi oleh karena sesuatu keadaan latar terpaksa merubah sikapnya. Yang pokoknya ia berpendapat bahwa negara adalah dari umat Kristen. Umat Kristen dapat memecat pendeta yang mengajarkan agama yang menyesatkan. Penguasa negara sebagai anggota umat Kristen yang utama dapat bertindak sebagai wakil daripada seluruh umat Kristen dan harus menyediakan alat-alat kekuasaannya untuk kepentingan pelaksanaan kehendak gereja.
Raja sebagai wakil umat Kristen dapat mengubah gereja. Dengan demikian, maka raja mempunyai kekuasaan atas gereja, dan raja wenang membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mutlak. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Calvin. Pendapat Calvin mengenai hubungan antara negara dengan gereja berpangkal pada perbedaan tugas antara negara dengan gereja. Meskipun negara dan gereja itu, keduanya harus mengusahakan agar setiap orang itu menganut agama yang sejati dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Tetapi masing-masing itu mempunyai jalan atau cara yang berbeda-beda. Gereja itu mempergunakan kekuasaannya atas jiwa manusia dan mengarahkan tujuannya kepada kebahagiaan di akhirat. Sedangkan negara dengan alat-alat kekuasaannya atau alat-alat perlengkapannya itu mengawasi tingkah laku manusia yang bersifat lahiriah, supaya dapat sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, agar dengan demikian manusia mencapai kebahagiaan tetapi yang sifatnya hanya lahiriah atau keduniawian. Dasar ajaran Calvin adalah Tuhan adalah yang berdaulat, yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Raja memerintah atas kehendak Tuhan dan sebagai wakil daripada Tuhan. Jika raja dalam memerintahnya itu tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan, maka ia menjadi seorang tiran atau raja yang lalim. Dengan demikian, tujuan daripada ajaran Calvin adalah bahwa pada hakikatnya menundukkan raja atau negara kepada perintah-perintah Tuhan, atau dengan kata-kata lain menjadikan negara sebagai alat pelaksana daripada kehendak gereja. Kemudian dalam lapangan ketatanegaraan, reformasi itu juga menimbulkan aliran baru, yaitu aliran atau kaum monarkomaken, yang menjadi sebab timbulnya aliran ini ialah karena raja mempunyai kekuasaan yang absolut, dan ini selalu menimbulkan ekses. Antara lain, raja dapat ikut apa yang harus dianut, campur dalam soal-soal keagamaan, dan bahkan menentukan kepercayaan. Tujuan daripada kaum monarkomaken adalah hendak membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut itu. Jadi selera prinsipal mereka tidak akan mencari atau meletakkan dasar-dasar baru bagi satu sistem ketatanegaraan, dan tidak menentang adanya kerajaan, tetapi hanya akan mencari dasar-dasar dan batas-batas daripada kekuasaan raja itu, serta apa alasannya dan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan bila raja itu melampaui batas-batas tadi. Mereka mengemukakan soal lama, yaitu soal mengenai hubungan antara gereja dengan negara dalam bentuk yang berlainan di dalam keadaan baru yang telah ditimbulkan oleh kaum reformator yang absolutisme. Yang dimaksud ialah perselisihan-perselisihan antara negara dengan agama, hal mana sesungguhnya telah nampak pada tulisan-tulisan kaum reformator. Soal pokoknya adalah sebagai berikut: apakah raja itu berhak memerintah bertentangan dengan aturan-aturan agama? Pertanyaan ini dapat menimbulkan dua macam konsekuensi. Pertama, bila jawabannya boleh, ini berarti orang menyetujui timbulnya tirani, dan orang akan lebih mentaati perintah-perintah orang raja daripada perintah-perintah Tuhan. Atau dengan kata-kata lain, orang menyetujui kekuasaan absolutisme. Keduanya, bila jawabannya tidak, ini berarti orang harus mentaati perintah Tuhan daripada perintah-perintah manusia lain. Dan dengan demikian akan mempunyai unsur yang revolusioner dalam atau terhadap kekuasaan duniawi. Perjuangan melawan absolutisme itu telah dimulai sejak zamannya Calvin dengan kejadian-kejadian di Prancis pada tahun 1572 pada tanggal 24 Agustus yang terkenal sebagai Malam Bartholomeus, di mana atas perintah penguasa Katolik dilakukan pembunuhan besar-besaran terhadap kaum Protestan. Siapa-siapa sajakah termasuk kaum monarkomaken, dan bagaimanakah ajarannya? Nama-nama yang dapat disebutkan termasuk kaum monarkomaken adalah Hotman Brutus, Buchanan, Johannes Altusius, Mariana Bellarmine, Suarez, Milton. Dari semuanya itu, yang terbanyak menguraikan ajarannya tentang negara dan hukum adalah Johannes Altusius. Maknanya Raja Sarjana inilah yang nanti dibicarakan lebih lanjut. Hotman pada tahun 1573 menerbitkan buku karangannya yang diberi nama Francogalia. Dasar-dasar yang dipergunakan oleh Hotman untuk menentang absolutisme bukanlah dasar-dasar ajaran agama, melainkan dasar-dasar ajaran sejarah. Jadinya ia bukanlah seorang monarkomaken yang sebenarnya, meskipun orang selalu menggolongkan ke dalam pengertian itu. Buku
tulisan kaum monarkomakan yang sesungguhnya pertama-tama terbit pada tahun 1579. Nama bukunya Vindicia contra Tyrannos, alat-alat hukum melawan tirani. Pengarangnya bersembunyi di belakang nama Brutus. Buku itu adalah merupakan salah satu tinjauan yang prinsipil tentang perlawanan terhadap raja-raja yang mempunyai kekuasaan absolut Buchanan. Nama lengkapnya George Buchanan. Ia adalah seorang Scot pada tahun 1579. Ia menerbitkan bukunya De Jure Regin apud Scotos tentang kekuasaan raja pada bangsa Scot. Buchanan hidup pada tahun 1506-1582. Ia adalah seorang pendidik, antara lain ia mendidik James yang kemudian menjadi raja di Skotlandia dan Inggris. Di Skotlandia sebagai James V, sedangkan di Inggris sebagai James yang memerintah pada tahun 1603-1625. Buchanan adalah seorang humanis. Pertama-tama ia mencari perbedaan antara raja dengan tiran. Raja itu adalah orang yang memegang kekuasaan, yang memperoleh kekuasaannya itu dengan bantuan rakyat, dan yang melaksanakan pemerintahannya atas dasar keadilan. Jika tidak demikian, ia adalah seorang tiran dan ia boleh dibunuh tanpa hukuman. 31. Mariana. Nama lengkapnya Juan de Mariana. Ia adalah seorang sarjana dari Spanyol. Pada tahun 1599, ia menerbitkan bukunya De Rege as Regis Intucation tentang hal raja dan kedudukannya. Buku ini khusus ditujukan pada pegangan dari Raja Filipe II yang memerintah di Spanyol. Ajarannya banyak persamaannya dengan ajaran Buchanan, terutama mengenai di atas batas kekuasaan raja dan pembunuhnya terhadap tiran. Banyak pula persamaannya dengan Niccolo Machiavelli, cuma sifatnya agak samar-samar. Sedangkan semangat daripada seluruh bukunya menyatakan bahwa negara itu sebagai suatu masyarakat lebih rendah dengan kesusilaan kedudukannya daripada gereja dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ia adalah Bellarmine. Ia adalah seorang kardinal, hidup pada tahun 1542 hingga 1621, seorang kontroversialis. Filsafat negaranya bersifat kontroversialis karena sikap James yang membela pendirian tentang kedaulatan Tuhan, yang kemudian mendapat perlawanan dari kaum Jesuit. Dengan kedaulatan rakyatnya, Bellarmine berpendapat bahwa sesungguhnya monarki absolut adalah merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik dalam teori, akan tetapi karena kekurangan-kekurangan daripada akhlak manusia telah membebaskan prakteknya berlainan sekali. Pendapat ini telah dibenarkan dalam praktek buku karangan Bellarmine yang terkenal ialah Dispositiones, yang mengajarkan bahwa Paus tidak mempunyai kekuasaan dalam lapangan keduniawian, dan Tractus de Potestas Summi Pontificalis Rebus Temporalibus tentang kekuasaan Paus dalam lapangan keduniawian. Suarez. Nama lengkap Francesco Suarez. Ia juga seorang kontroversialis. Ia seorang sarjana Spanyol yang hidup pada tahun 1548. Ajarannya ditulis dalam bukunya Tractus de Legibus ac Deo Legislator, uraian tentang undang-undang dan Tuhan pembentuk undang-undang. Aliran disebut orang sebagai pelopor dari Hugo de Groot karena ia telah menciptakan hukum antara negara dan memberikan kemungkinan untuk dibangunnya sebagai hukum alam. Ini sesuai dengan pendapatnya bahwa tidak ada suatu negara pun yang berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Menurut pendapat Suarez, negara adalah gabungan daripada orang-orang yang merupakan suatu kesatuan karena perbuatan yang berdasarkan kemauan atau karena persetujuan umum. Keseluruhan sosial itu mempunyai tujuan umum dan merupakan kesatuan moral yang memerlukan kekuasaan. Mengatur dari definisinya tentang negara ini adalah tentang kedaulatan rakyat telah memperoleh bentuk seperti yang nanti akan dikemukakan oleh Rousseau dalam abad ke-23, dan dalam banyak hal ajaran Suarez ini, terutama tentang kedaulatan, mempunyai persamaan dengan ajaran Jean Bodin. Milton. Nama lengkapnya John Milton. Ia adalah seorang penyair yang termasyhur. Ketika hidupnya ia mengalami masa pembunuhan Raja Charles I, dan karena pembelaan-pembelaannya ia menjadi terkenal. Johann Althaus. Ia adalah seorang Johannes Althusius atau monarkomakan yang Calvinis. Pada tahun 1610 ia menerbitkan bukunya karangannya yang terkenal dengan Politica Methodis Digesta, yaitu susunan ketatanegaraan yang sistematis yang diperkuat dengan contoh-contoh dari sejarah biasa dan sejarah suci. Althusius hidup pada tahun 1568 hingga 1638. Dalam pendapatnya tentang terjadinya negara Althusius banyak persamaannya dengan pendapat Aristoteles, yaitu telah mengatakan bahwa negara adalah merupakan kesatuan keluarga dalam bentuknya yang tertinggi.
dan yang mempunyai tujuan beraneka ragam dengan secara berangsur-angsur kesatuan itu berkembang dan akhirnya mencapai bentuknya sebagai negara. Jadi ajarannya bersifat organistis. Sedang pendapatnya tentang kedaulatan adalah sebagai berikut: kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan rohani. Daripada anggota-anggota negara, kekuasaan ini ada pada rakyat sebagai kesatuan. Tentang penguasa atau Raja Altusius berpendapat bahwa penguasa itu diangkat oleh rakyat untuk menjalankan undang-undang. Pengangkatan tersebut dilakukan dalam suatu perjanjian. Maka raja di sini terikat oleh perjanjian dengan rakyat untuk menjalankan undang-undang. Sementara itu, rakyat berjanji akan taat dan tunduk kepada penguasa atau raja. Rakyat sebagai suatu kesatuan boleh mengadakan perlawanan terhadap raja yang bertindak sewenang-wenang. Sebagai seorang tiran, disinilah sifat monarkomatis daripada Altusius terlihat dengan jelas. Dengan sifat Calvinisnya terlihat pada pendapatnya yang mengatakan bahwa negara seharusnya tidak hanya menyelenggarakan kepentingan jasmani daripada para warga negaranya, tetapi juga kepentingan-kepentingan rohani, agama, kesusilaan, pendidikan, dan menetapkan peraturan tentang tingkah laku manusia. Tentang bentuk negara, Altusius berpendapat bahwa tidak ada bentuk negara yang lain kecuali bentuk kedaulatan rakyat, tetapi cara pemerintahannya dapat berbeda-beda, sebab pemerintahan itu dapat dilakukan oleh satu orang tunggal atau oleh suatu dewan. Oleh karena di samping kepala negara atau raja selalu akan ada dewan yang turut bertanggung jawab, maka bentuk pemerintahan adalah selalu bersifat campuran. Dan tidak pernah akan ada bentuk monarki atau aristokrasi maupun demokrasi sebagai bentuk yang murni. Jadinya dari ajaran Johannes Altusius dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ia adalah salah seorang dari kaum monarkomaken yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Calvin. Ajarannya tentang pemikiran negara dan hukum yang terpenting antara lain adalah persoalan tentang dari mana asal kekuasaan raja dan dari mana pula asal kekuasaan rakyat. Yang terakhir, kekuasaan raja itu berasal dari rakyat. Ini dibicarakan oleh karena nanti ternyata bahwa menurut ajaran Altusius kekuasaan raja itu berasal dari rakyat. Jadi seperti telah dikatakan bahwa Altusius itu hendak memberikan dasar-dasar baru bagi kekuasaan raja. Menurut pendapatnya, raja itu berkuasa bukan karena berkehendak Tuhan, tetapi karena kehendak dari masyarakat, yang mana masyarakat ini adalah bentukan dari negara individu, dari para individu. Kemudian masyarakat ini dengan jalan atau melalui perjanjian yang memberikan kekuasaannya kepada seorang untuk memerintah dalam negara itu. Orang inilah yang disebut raja. Maka dari itu berarti bahwa kekuasaan yang asli itu ada pada rakyat. Lalu kalau demikian halnya, dari manakah kekuasaan yang ada pada rakyat atau individu-individu itu? Itu dipersoalkan atau ditanyakan karena orang itu hanya dapat memberikan sesuatu kalau ia sendiri memilikinya. Di sini individu-individu itu memberikan hak atau kekuasaan kepada raja. Jadi kalau begitu, individu-individu itu sebelumnya sudah harus memiliki kekuasaan. Menurut Altusius, asal kekuasaan individu-individu ini adalah dari perjanjian masyarakat. Dengan mengadakan perjanjian itu yang berdasarkan atas kemauan atau kehendak daripada para individu itu sendiri, rakyat lalu merupakan suatu kesatuan yang memiliki hak untuk memerintah dan kemudian dengan jalan perjanjian penundukan kekuasaan itu diserahkan kepada raja. Tetapi hak atau kekuasaan yang asli tetap ada pada individu atau rakyat. Dalam perjanjian penundukan ini, rakyat berjanji pula akan taat kepada raja. Tetapi oleh karena dalam perjanjian ini, raja merupakan partai atau pihak tersendiri, maka kalau ternyata raja itu menyimpang dari perjanjian tersebut, rakyat dapat berontak dan menggeser atau mengganti raja itu dengan raja yang baru. Soalnya sekarang adalah apakah dasarnya yang menyebabkan perjanjian itu mengikat mereka yang mengadakan perjanjian, dan apakah dasar daripada kekuasaan yang ada pada individu untuk mengadakan perjanjian tadi. Menurut Altusius, ini semua berasal dari suatu hukum. Jadi dengan demikian teranglah
bahas sekarang bahwa dasar kekuasaan raja bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal atau berdasar dari suatu hukum. Jadi timbul pengertian baru mengenai kekuasaan raja atau dasar baru yaitu dasar hukum, tetapi yang dimaksud hukum di sini bukanlah hukum dari negara atau dari raja atau dari Tuhan, melainkan hukum alam kodrat yaitu hukum yang ditetapkan berlaku secara umum yang tidak tergantung pada tempat dan waktu, artinya di mana dan bila mana saja hukum itu berlaku, maka tempatnya di atas hukum buatan negara atau raja, maka negara atau raja tidak memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang sebagai suatu kesatuan.